Ya teman-teman, selamat pagi ya. Hari ini kami ingin mengajak untuk mereview salah satu gitar yang cukup menarik, gitar terbaru dari sektor Omen. Nah, bedanya apa dengan Omen sebelum-sebelumnya? Nah, bisa dilihat dari font depan markingnya teman-teman. Kalau teman-teman melihat ya, berbeda banget, sangat terlihat kontras fontnya ya. Ini merupakan sektor Omen versi ketiga. Ini merupakan versi terbaru dan menyempurnakan dari versi-versi sebelumnya ya, atau bisa disebut generasi ketiga. Lalu perbedaannya apa Omen ini dibandingkan tipe lain dan semenarik apa? Dan kita akan langsung detail ya melihat spesifikasinya. Dan sebelum kita akan membahas jauh lebih detail, teman-teman bisa mendukung channel ini dengan cara mensubscribe. Dan kita akan langsung aja melihat ya. Untuk bodinya ini terdiri dari dua buah kayu teman-teman. Jadi untuk belakang ini menggunakan kayunya kayu basswood seperti ini ya, kayu basswood. Kelebihan dari kayu basswood adalah memiliki warna atau tone suara yang cukup berbeda dibandingkan dengan mahogani, dan ini beratnya jauh lebih ringan daripada yang mahogani yang generasi sebelumnya teman-teman. Nah, terus topnya menggunakan RZ top seperti ini. Pickupnya menggunakan pickupnya sektor Diamond Pro Series ya. Ini hampir sama dengan yang dipakai di sektor Omen Extreme yang ada tremolonya di sini ya. Terus bridge-nya menggunakan tone O-matic. Ini model fixed bright ya, tapi cukup berbeda. Desainnya juga berbeda, yang biasanya menggunakan model hardtail ya. Teman-teman bisa melihat fixed brightnya di seri lain seperti Reaper atau C7 Pro dan lain sebagainya, tapi di Omen ini ya menunjukkan desain yang cukup berbeda ya, seperti ini. Loh, kok sama kayak dudukan di Les Paul ya? Ya memang sama ya, ini adalah tone O-matic. Nah, kelebihan dari tone O ini enak sekali ketika mau mengatur berkaitan dengan string action atau ketinggian senar. Teman-teman tidak perlu menggunakan baut apapun ya, tinggal ini ya diputar sesuai searah atau berlawanan dengan jarum jam ya, disesuaikan aja tingginya, tapi jangan lupa dikendorin dulu senarnya itu. Nah, terus ada baut-baut ini teman-teman, ini fungsinya untuk mengatur intonasi ya, seperti itu. Untuk hardware-nya semuanya berwarna Cosmo, berbeda dari versi sebelumnya yang warnanya gelap, warnanya hitam itu ya, dan cenderung mudah berkarat. Kalau ini Cosmo ya, seperti yang dipakai di beberapa hardware-nya Ibanez ya. Wah, cakep sekali ya Cosmo. Semuanya selaras Cosmo. String masuk dari mana? Ya dari belakang sini teman-teman. Oke. Dan generasi terbaru ini atau generasi ketiga atau versi ketiga ini bisa dilihat dari plate-nya. Ini juga sama ya, Cosmo, berbeda dengan versi yang pertama hanya tulisan sektor, versi yang kedua kombinasi antara putih dan hitam. Nah, generasi ketiga ini full ya, terlihat metal dan terlihat solid banget seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Tadi sudah 3W switch, menambah keindahan ya. Ini ada binding di sini ya, sebagai pertanda bahwa gitar ini memang sangat begitu kontras. Sorry, ini kameranya nggak fokus, kayak kontras banget ya. Jadi seperti ini, putih dikombin dengan warna hitam. Kita akan melihat di bagian neck yang berhubungan dengan kenyamanan. Banyak sekali hal yang berbeda ya. Terutama hal yang sangat terlihat adalah mengenai fretnya. Di generasi sebelumnya ya hanya menggunakan jumbo fret, dan itu berbeda, sama jumbo fret, cuma bahannya yang berbeda teman-teman. Kalau ini menggunakan mengkilat ya, udah seperti dipolis dan anti korosi, berbeda dengan yang sebelumnya hanya menggunakan itu ya bahan nikel saja, jadi gelap ya, berbeda. Kalau ini memang tampil shining teman-teman. Nah, terus 24 fret, inlay-nya ini semi pearloid gold ya, seperti ini. Nah, fingerboard-nya menggunakan rosewood. Berapa ini radiusnya? Radiusnya adalah 14, jadi enak buat main kebut-kebutan. Skalanya skala konvensional pada umumnya 25,5 inch teman-teman. Akan memasuki di bagian kepala ya teman-teman. Ini namanya matching headstock ya, warnanya putih sama dengan warna yang ada di body, selaras ya. Ada sektor, kemudian ada logo terbaru Omen ya sebagai
indikator bahwa ini versi ketiganya teman-teman. Dan di sini ketika dibuka maka teman-teman akan menjumpai yang namanya lubang truss rod untuk melakukan setup apabila neck ini mengalami suatu masalah ketika berhubungan dengan kelembapan ya teman-teman. Ada cekung, ada cembung, ya tinggal disesuaikan aja. Terus ini ada air nibal. Nah, ini maksudnya adalah memang kalau bawaan sektor ya dari pabrik itu memang menggunakan air nibal. Untuk size-nya berapa? Size-nya bawaannya 10 ya teman-teman. Jadi size-nya 10. Kita akan melihat di bagian belakang ya untuk tuning mesinnya menggunakan brand sektor ya seperti ini. Belakangnya ya lebih hampir warna-warnanya seperti warna kuning gading ya, enggak terlalu pucat juga enggak. Jadi ini di finish tapi masih memperlihatkan kesan naturalnya teman-teman. Bahan necknya apa? Ini menggunakan kayu maple ya. Terdapat sambung leher yang ada di sini teman-teman, tapi ya tidak perlu khawatir, ini sangat smooth sekali teman-teman. Lalu gitar ini made in mana? Tentunya made in Indonesia loh. Emang ada ya gitar sektor made in China? Ada ya teman-teman, harganya jauh lebih murah dan itu tipenya paling murah sendiri. Ada SGR ya, C1. Itu hampir semuanya meniru desainnya dengan desain seri di atasnya atau kakak-kakaknya yang harganya jauh lebih mahal. Lalu perbedaannya apa dengan SGR yang China? Satu, perbedaan spek di kayu. Dua, hardware yang disematkan, kemudian pickupnya ya, kayu yang dipakai gitu ya teman-teman. Jadi memang begitu kontras ya. Kalau misalkan rekomendasi mana ya antara sektor yang SGR atau Indonesia? Kalau saya pribadi ya pilih Indonesia ya teman-teman. Karena apa? Ya memang dari sisi kualitas yang dipakai juga berbeda. Begitu, semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan buat teman-teman semua berkaitan dengan sektor Omen yang terbaru VWH adalah vintage white sesuai dengan spesifikasi yang ada di website. Itu terima kasih teman-teman dan semoga bermanfaat dan terima kasih.